Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Nogososro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan ketika Maiso Jenar sedang beristirahat bersama Kebu Kanigoro di sebuah pondok di Padepokan Karangtumuritis, terdengar suara lantunan tembang Dandang Gulo. Siapakah gerangan yang melantunkan tembang Dandang Gulo itu? Bagi Maiso Jenar tidak asing lagi, maka ia bertekad untuk menemui orang yang menembangkan Dandang Gulo tersebut, dan diikuti pula oleh Kebu Kanigoro. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Sekarang ia melihat suatu benturan perasaan telah terjadi. Apalagi ketika tiba-tiba ia mendengar Soroyudo berkata, "Guru, apakah guru sudah menyatakan kepada Maiso Jenar agar Pudakwangi dikembalikan kepada perguruan Pandanalas?" Pandanalas menjadi bingung, sedang Maiso Jenar dan Kanigoro menjadi tidak begitu senang melihat sikap itu. Dalam kecemasannya kemudian Pandanalas berkata, "Soroyudo, biarlah kita bicarakan segala sesuatunya dengan baik. Bukankah kita sudah tidak mempunyai pekerjaan lain?" Tetapi agaknya Soroyudo tidak setuju jawabnya. "Ki Ageng, aku telah terlalu lama menikah. Dalam waktu kira-kira 1 tahun, aku sudah 2 kali menemui Ki Ageng. Kali ini aku ingin semuanya selesai dengan segera, supaya aku dapat segera pulang kembali ke Gunung Kidul dengan suatu ketetapan hati." "Aku mengerti, Soroyudo," jawab Pandanalas. "Tetapi tidak perlukah kiranya kalau pembicaraan kita ini pun menjadi tergesa-gesa? Sebab seandainya kau mundur 1 hari pun, aku kira tidak begitu besar pengaruhnya." Soroyudo tidak dapat membantah lagi. Karena itu ia diam meskipun perasaannya bergetar terus. "Duduklah, Soroyudo," Pandanalas mempersilahkan. Dengan gerak kosong Soroyudo duduk pula di antara mereka. Namun tampaklah bahwa ia gelisah. "Ki Ageng Pandanalas," kata Maiso Jenar kemudian, "maafkanlah bahwa aku tidak dapat mempersilahkan Ki Ageng pada tempat yang lebih baik. Sebab aku pun orang asing di sini." "Tidak apalah, Maiso Jenar," sahut Pandanalas. Tetapi di samping itu terasa kaki Kanigoro menginjak kaki Maiso Jenar, katanya. "Akulah tuan rumah di sini. Karena itu kalau tuan-tuan sudi, marilah aku persilahkan singgah di pondokku." Yang cepat-cepat menjawab adalah Soroyudo, katanya. "Terima kasih, Putut Karangjati. Bukankah namamu Putut Karangjati?" "Ya, ya tuan," jawab Kanigoro. "Tak ada bedanya di sini atau di pondokmu," sambung Soroyudo. Pandanalas yang sedianya akan memenuhi ajakan itu menjadi terdiam, tetapi kecemasannya semakin membelit hatinya. Ia berpikir keras untuk dapat menyelesaikan masalah cucunya dengan baik, tanpa suatu singgungan perasaan di kedua belah pihak. Tetapi rasa-rasanya tidaklah mungkin. Meskipun demikian ia harus berusaha. "Ki Ageng," desak Soroyudo kemudian, "marilah kita bicarakan apa yang seharusnya kita bicarakan. Meskipun bagiku tak ada lagi persoalan. Bagiku hanyalah ada satu permintaan yang aku tujukan kepada yang terhormat Kakang Maiso Jenar, untuk menyerahkan murid perguruan Pandanalas kepada yang berhak." Sekali lagi perasaan Ki Ageng Pandanalas terguncang. Namun ia pun menyambung, "Maiso Jenar,
Aku belum mendengar jawabmu. Apakah yang akan kau lakukan setelah kau berhasil membebaskan cucuku dari tangan Simorudro dan Bugel Kaliki? Tidak demikian, Ki Ageng. Sorayuda menyanggah. Ia merasa bahwa kata-kata gurunya itu terlalu menguntungkan Maesa Jenar. Sambungnya, itu terlalu berlebih-lebihan, kecuali kalau Ki Ageng bermaksud untuk merendah diri. Sebab ketika Maesa Jenar membawa Pudak Wangi, tak seorang pun dapat menghalangi. Simorudro tua dan Bugel Kaliki terikat dalam pertempuran dengan Ki Ageng. Sedang janda Simorudro muda dan Joko Soko bertempur melawan aku. Ki Ageng Pandanaras menarik napas dalam-dalam. Ia tahu benar adat muridnya. Sebagai seorang Demang di daerahnya, segala kemauannya hampir tak terbantah. Mendengar sanggahan muridnya itu pun Pandanaras hanya dapat menarik napas dalam-dalam. Namun dalam pada itu Maesa Jenar dan Kanigoro menjadi semakin tidak senang terhadap sikap Sorayuda. Meskipun mereka berdua dapat mengerti sepenuhnya bahwa semuanya itu terdorong oleh suatu perasaan ketakutan, takut akan kehilangan adik seperguruannya, cucu gurunya. Tetapi bagaimanapun juga hati Maesa Jenar menjadi kalut kalau Demang yang kaya raya itu tidak dapat dicegah tindakannya, sehingga ia berbuat sesuatu yang tidak sepantasnya. Maka ia tidak tahu apa yang seharusnya dilakukan. Dengan keadaan yang sekarang, maka Sorayuda bukanlah lawannya. Tetapi kalau sampai Sorayuda dikalahkannya di hadapan gurunya sendiri, maka akibatnya akan lain. Ki Ageng Pandanaras pasti tidak dapat menyaksikan kekalahan muridnya. Bagaimanapun juga perguruan Pandanaras pasti mempunyai harga diri. Kalaupun terjadi demikian, perasaannya pun akan tersayat pula. Sebab terhadap dirinya sendiri ia tidak dapat mengingkari. Ia tidak ingin melepaskan Pudak Wangi kali ini. Angin malam berembus lemah di langit, bintang gemintang gemerapan tiada henti-henti. Sekali dua kali nampaklah seleret bintang berpindah tempat menggores langit. Sekejap saja lalu lenyap terbenam dalam pelukan selembar awan. Suara jengkrik masih saja bersautan di sela-sela kemerisik daun kering yang diterbangkan angin pegunungan. Keempat orang yang duduk saling berhadapan itu untuk beberapa saat saling berdiam diri. Mereka masing-masing tenggelam dalam angan-angannya sendiri. Yang mula-mula memecahkan kesepian adalah Sorayuda. "Masih kau nanti, Kakang Maesa Jenar?" "Tidak ada," jawab Maesa Jenar kosong. "Kalau demikian, marilah serahkan Pudak Wangi kepada gurunya," sahut Sorayuda. Maesa Jenar menarik napas dalam-dalam. Sekali lagi ia menjawab bingung, tetapi akhirnya ia berkata kepada Ki Ageng Pandanaras, "Ki Ageng, Pudak Wangi adalah cucu Ki Ageng dan murid Ki Ageng. Karena itu yang paling berhak menentukan adalah Ki Ageng sendiri." "Bagus," sahut Sorayuda tiba-tiba. "Sekarang kita nantikan putusan Ki Ageng Pandanaras." Pandanaras menjadi bertambah bingung. Benar-benar ia dihadapkan pada satu keharusan memilih yang amat sulit. Seperti cerita tentang buah bersayap yang jatuh di pangkuan seorang gadis. Dimakan bopo mati, tidak dimakan ibu mati. Tetapi kemudian Pandanaras menemukan persoalan yang sewajarnya. Karena itu ia ingin berbicara wajar. Tidak dengan aling-aling, ia tahu benar bahwa masalah yang dikemukakan Sorayuda sebenarnya bukan masalah perguruan, tetapi terlalu bersifat pribadi. Maka kemudian ia ingin menerapkan persoalannya pada tempatnya yang benarnya. Katanya, "Anakku berdua, Sorayuda dan Maesa Jenar, marilah kita berbicara antara hati, perasaan, dan pikiran.
Marilah kita berbicara dengan bahasa yang sewajarnya. Aku sebagai seorang yang telah kenyang berjemur panas matahari, pernah juga merasakan betapa kisruhnya perasaan yang sedang bergulat melawan pikiran. Nah, kalian berdua, kenapa kalian tidak berterus terang saja bahwa kalian berdua sama-sama mengendaki Pudak Wangi, bukan sebagai murid Pandanalas, tapi sebagai seorang gadis yang bernama Roro Wilis? Kata-kata itu langsung menusuk perasaan Maiso Jenar dan Soroyudo. Mereka menjadi terdiam karenanya, sebab apa yang dikatakan oleh orang tua itu adalah hakikat dari perasaan mereka masing-masing. Kanigoro yang mendengar pembicaraan itu menjadi tersenyum kecil. Ia muji di dalam hati kebijaksanaan Ki Ageng Pandanalas yang dapat melepaskan diri dari persoalan yang sulit. Tetapi dengan demikian ada juga bahayanya, sebab apabila persoalan mereka menjadi keras, sulitlah dihindari, karena dengan demikian Ki Ageng Pandanalas telah menghadapkan kedua orang itu langsung. Tetapi kemudian Ki Ageng Pandanalas melengkapi pendapatnya. Anakku berdua, kalau kalian setuju dengan pendapatku, maka keputusan terakhir tidak ada padaku. Sebab masalahnya bukan masalah antara guru dan murid. Menurutku, pendapatku, keputusan terakhir berada di tangan pilih sendiri. Hati Maiso Jenar dan Soroyudo bergetar bersama-sama. Mereka merasakan kebenaran kata-kata Pandanalas. Tetapi dengan demikian Soroyudo merasa aneh terhadap sikap gurunya. Bagi Pandanalas, Maiso Jenar adalah orang lain, orang yang dijumpainya di perjalanan hidup tanpa sentuhan-sentuhan tertentu seperti beribu-ribu orang lainnya. Dirinya adalah murid orang tua itu, murid yang sudah bertahun-tahun menyerahkan diri serta masa depannya kepadanya. Sekarang dalam persoalan ini, gurunya itu sama sekali tidak memberikan keuntungan apapun kepadanya. Tapi Ki Ageng Pandanalas seolah-olah sudah tidak mau turut mencampuri masalah itu. Karena itu bagaimanapun juga timbullah suatu tuntutan batin bahwa seharusnya gurunya itu berada di pihaknya. Sebab apabila demikian masalahnya akan mudah sekali. Maiso Jenar harus mengembalikan Pudak Wangi. Seterusnya Pandanalas menyerahkan Pudak Wangi kepadanya. Tuntutan batin itu sedemikian kuatnya sehingga akhirnya ia tidak dapat meredamnya lagi. Maka kemudian meredaklah kata-katanya. Ki Ageng Pandanalas, sebenarnya Ki Ageng dapat mempermudah persoalan ini. Meskipun apa yang dikatakan Ki Ageng Pandanalas itu benar seluruhnya, bahwa hakikatnya masalahnya adalah masalah pribadi, namun keputusan tetap berada di tangan Ki Ageng yang menentukan. Pudak Wangi tidak akan menanyakan banyak masalah. Bila Ki Ageng menjatuhkan keputusan, sedang Maiso Jenar pun tidak akan mengganggu gugat. Dalam dada Kanigoro berdesir, apa yang diduganya agaknya akan menjadi kenyataan. Soroyudo rupanya sudah terlalu sulit untuk mengendalikan kata-katanya, yang memancarkan kesulitan pula untuk mengendalikan perasaannya. Sedang Maiso Jenar berusaha untuk menenangkan dirinya, meskipun ia tidak begitu senang mendengar segala-galanya, baik sikap maupun kata-kata Soroyudo. Namun karena ia mempunyai keyakinan yang semakin teguh tentang dirinya, maka dipandangnya Soroyudo semakin lama semakin bertambah kecil. Justru karena itulah maka akhirnya ia merasa bahwa ia sama sekali tidak perlu melayani. Karena itulah maka Maiso Jenar menjadi semakin tenang. Sebaliknya Pandanalas merasa bahwa Soroyudo telah mendesaknya untuk putusan sesuai dengan kehendaknya sendiri, serta berusaha untuk memaksanya menyingkirkan Maiso Jenar dengan kekerasan, sehingga dengan demikian ia menjadi semakin cemas
Apalagi ketika Sorayuda mendesaknya pula. Masih adakah yang meragukan Ki Ageng? Sorayuda, jawab Ki Ageng Pandanalas. Kalau demikian, maka soalnya memang sangat sederhana. Tapi masalahnya lain. Tidak sesederhana itu. Budak Wangi adalah seorang seperti kita, mempunyai perasaan. Ya barangkali memang tidak akan menanyakan dengan hati terbuka. Mungkin ia akan menjalani keputusan itu hanya sekedar sebagai cucu atau murid yang patuh. Kalau demikian, maka hidup anak itu seterusnya akan menjadi kering tanpa cita-cita dan harapan. Ia akan menjalani kehidupan ini tanpa hati. Ia akan melihat matahari terbit seperti memang seharusnya demikian setiap hari, setiap pagi tanpa gairah. Serta ia akan merasa bahwa purnama di setiap pertengahan bulan bukan miliknya, tapi milik mereka yang berbahagia. Untuk beberapa saat kemudian mereka kembali terdiam. Kata-kata Pandanalas adalah kata-kata yang penuh pengalaman hidup, penuh pengertian akan harapan, cita-cita, dan cinta. Namun selanjutnya, cinta Sorayuda ternyata tidak dapat membedakan ujung serta pangkal. Demikianlah arus cinta yang bergelora di dalam dada Demang kaya raya itu. Meskipun kata-kata gurunya mula-mula menggetarkan hatinya, namun kemudian tertindih perasaan dengan suatu gelora yang lebih dahsyat. Maka kemudian katanya, Ki Ageng ternyata bijaksana. Aku keberatan kalau seandainya di Budak Wangi yang harus menentukan siapakah di antara kita yang dikendakinya. Namun demikian, seterusnya ia harus mempertimbangkan ketentraman diri. Karena itulah Budak Wangi harus menilai, kecuali kenangan atas masa lalu, serta harapan dan cita-cita bagi masa datang, juga harus dipertimbangkan. Apakah kita masing-masing akan dapat melindungi dirinya? Beberapa titik keringat dingin telah mengalir di punggung Ki Ageng Pandanalas. Namun demikian ia merasakan kebenaran kata-kata Sorayuda. Sebagai laki-laki, meskipun ia tidak seluruhnya melihat keharusan penjelasan yang demikian. Kalau saja Budak Wangi dapat melihat manfaat dari keunggulan ilmu, maka soalnya akan dapat dipecahkan dengan cara demikian. Tapi ia sudah tidak dapat melihat cara lain. Yang harus diyakinkan adalah bahwa dengan demikian soalnya harus selesai, tanpa perasaan dendam dan benci. Karena bagaimanapun Sorayuda adalah muridnya. Ia bergaul dengan muridnya itu sejak Sorayuda menjelang dewasa. Ia telah bekerja keras agar muridnya kelak dapat memanfaatkan ilmu yang diturunkan baik-baiknya. Kalau saja muridnya dan Maisodenar dapat menepati cara penjelasan itu dengan jujur, serta Budak Wangi menyetujuinya serta melihat manfaatnya. Tetapi apakah dalam saat-saat yang mempertimbangkan segala segi yang mungkin terjadi, terdengarlah Sorayuda mendesaknya, "Bukankah usulku adil?" Ki Ageng Pandanalas menarik napas panjang. Ia mandang muridnya dengan tajam, seolah-olah melihat apakah ia sudah siap. Pada saat-saat terakhir memang ia selalu menambah beberapa pokok pengetahuan kepada Sorayuda untuk menambah kekuatan lahir dan batin. Kalau sampai ditempuh jalan yang dikehendaki, adakah ia tidak akan memalukan? Mula-mula ia merasa bahwa Maisodenar yang dilihatnya pada saat ia membebaskan Budak Wangi adalah luar biasa. Tetapi kemudian ia mempertimbangkan juga pendapat Sorayuda. Meskipun ia tidak menutup mata bahwa sebenarnya Maisodenar telah mencapai tingkatan yang lebih tinggi, namun benar-benar pada saat itu orang-orang lain sedang terikat di tempat masing-masing. Setelah Pandanalas mempertimbangkan beberapa segi dan kemungkinan, kemudian ia ingin menawarkan usul Sorayuda kepada Maisodenar dan Budak Wangi.
Maiso Jenar sendiri pada saat itu dihinggapi pula oleh berbagai perasaan, tetapi bagaimanapun ia harus mengambil suatu ketetapan. Tetapi belum lagi ia dapat suatu keputusan apapun. Terdengarlah Pandanalas bertanya kepadanya, "Anak Mas, Maiso Jenar, bagaimanakah pertimbanganmu atas usul Sorayuda?" Maiso Jenar membetulkan duduknya, kemudian dijawabnya perlahan sekali, "Ki Ageng, aku masih menyaksikan apakah seseorang dapat mempengaruhi perasaan yang paling dalam dengan berkelahi." Mendengar jawaban itu, Sorayuda terkejut sehingga ia terloncat berdiri. "Jangan berpura-pura, Maiso Jenar. Kau adalah murid utama almarhum Pangeran Handayaningrat yang bergelar Ki Ageng Pengging Sepuh. Buat apa kau berguru kepadanya kalau kau tidak melihat manfaatnya orang berkelahi?" "Sorayuda," jawab Maiso Jenar, "aku memang melihat manfaat orang berkelahi. Aku juga melihat bahwa orang dapat memaksakan kehendaknya dengan berkelahi dengan keunggulan ilmu tata pertempuran. Tetapi manfaat itu hanyalah manfaat lahiriah. Tetapi katakan kepadaku, Sorayuda yang perkasa, dapatkah kau mengubah ketetapan hati seorang atau suatu hubungan perasaan dengan perkelahian?" "Sorayuda, hubungan yang ada di antara kita adalah hubungan yang saling bertali. Seandainya Sorayuda, seandainya seseorang terpaksa memilih salah satu di antara kita karena keunggulannya, tetapi sebenarnya hatinya terikat pada yang lain, apa katamu? Aku tidak mau. Meskipun kemudian aku terpilih, aku tidak mau menerima seseorang hanya wujud jasmaniah, tanpa hati dan perasaan pasrah yang tulus." "Omong kosong," potong Sorayuda. "Sejak kapan hatimu menjadi sekecil hati perempuan? Agaknya kau seorang yang mendamba cinta sebagai mahkota bidadari di surga, yang mulus tanpa celah. Maiso Jenar, aku bukan seorang yang cengeng, yang merajuk dalam bercinta. Sejak dewasa di pinggangku telah tergantung pedang perguruan Pandanalas. Dengan pedang aku mendapat kekuatan di Gunung Kidul. Sekarang dengan pedang pula aku ingin melengkapi kemuktenku. Dengan pedang aku ingin menemukan cinta." Suara Sorayuda bergetar seperti guruh yang menggelegar di lereng pegunungan berkumandang, melingkar-lingkar di lembah-lembah sekitarnya. Kata-kata yang diucapkan itu adalah tekad yang sudah tak dapat ditawar lagi. Mendengar kata-kata yang terucapkan oleh mulut Sorayuda itu, semuanya jadi terdiam. Pandanalas, Maiso Jenar, dan Kanigoro seolah-olah terpesona oleh pancaran perasaan mereka atas peristiwa itu agak berlainan. Pandanalas, gurunya, tiba-tiba menjadi berbangga hati melihat ketetapan hati muridnya yang penuh kejantanan. Wanita bagi seorang laki-laki adalah tidak ubahnya pusaka yang kalau perlu rela bertaruh nyawa. Kanigoro dan Maiso Jenar pun mula-mula mengkaguminya. Tapi kemudian sebagai laki-laki berhati jantan, tersentuhlah perasaan mereka. Karena itulah maka dada Maiso Jenar bergelora hebat, hampir ia melepaskan perhitungan untuk memenuhi kepuasan hatinya. Sedangkan Kanigoro menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Sorayuda sudah terlalu sukar untuk mendapat perubahan bentuk. Ia sudah bertekad bulat apapun yang akan terjadi. Demikianlah Sorayuda berdiri dengan gagahnya pada kedua kakinya yang kokoh kuat. Satu tangannya tergantung di sisi tubuhnya, sedang tangannya yang lain melekat di ulu pedangnya. Dengan suatu keyakinan yang pasti, ia menanti akibat dari kata-katanya. Tetapi yang terjadi adalah di luar dugaan. Pada saat Maiso Jenar sedang berjuang untuk tidak tenggelam dalam arus perasaannya, tiba-tiba terdengar suara tertawa lirih tertahan. Alangkah terkejut mereka yang mendengar suara itu.
Hampir saja keempat orang bersama-sama bergerak dalam satu kejapan mata menghadap ke arah suara itu. Di antara mereka yang mula-mula berteriak adalah Kanigoro. Suaranya lantang mengandung penjelasan. "Kau Karangtunggal, agaknya penyakitmu kambuh lagi. Datanglah